Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Nuraulia dengan NIM B301244040. Saya akan mereview hasil postingan dan tulisan komentar yang dibagikan oleh akun Akmaluddin Said. Judulnya Reinterpretasi Kisah Maryam dalam Perspektif Agamaan dalam Antropologi Agama. Latar belakang kisah Maryam dalam Al-Quran, khususnya narasi kelahiran Isa di bawah pohon kurma, memiliki paralel yang signifikan dengan teks apokratif Kristen awal seperti Protoev- Protoevangelium of James kurang lebih 150 Masehi dan Syariat's Infancy Gospel kurang lebih 500 hingga 600 Masehi. Hal ini menunjukkan adanya interpretif narasi lintas tradisi yang berlangsung sebelum kodifikasi Al-Quran. Reinterpretasi Al-Quran dalam proses kanonisasi Islam terjadi penyesuaian teologis. Figur Yusuf dihapus, menegaskan kelahiran tanpa ayah biologis. Isa direduksi dari status anak Allah menjadi nabi. Maryam ditampilkan sebagai perempuan suci dan teladan moral. Reinterpretasi ini bukan hanya bentuk pengambilan ahli narasi, melainkan upaya konstruksi identitas teknologi Islam yang berbeda dari Kristen. Perspektif antropologi agama. Analisis antropologi menunjukkan bahwa kisah ini merupakan hasil sinkretisme dan difusi budaya religius. Tradisi Yahudi Kristen menyebar melalui jalur perdagangan dan komunitas minoritas di Jazirah Arab. Elemen folklor bayi berbicara pohon kurma menunduk diintegrasikan dengan simbol lokal kurma atau kesuburan tematik. Fenomena ini berupa dengan retelling Mahabharata di Jawa yang melahirkan versi wayang, bukan penyalinan melainkan adaptasi sesuai kebutuhan budaya dan ideologis. Di kursus sosial, respon terhadap kisah ini beragam. Kritik historis menyatakan ketidakakuratan teologis imanen, menekankan mukjizat dan kesucian Maryam. Kultural mitos melihatnya sebagai narasi indah yang memperkaya tradisi keagamaan. Kesimpulannya adalah dari perspektif ini, kisah Maryam dalam Al-Quran merepresentasikan intertekstualitas lintas agama, transformasi narasi untuk kepentingan teologis Islam, fungsi sosial mitos yang membangun identitas kolektif umat. Dengan demikian, narasi Maryam bukan sekedar doktrin keagamaan, melainkan produksi interaksi budaya, transmisi lisan, dan konstruksi sosial yang meneguhkan posisi Islam dalam lanskap religius abad ke-7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.